Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Al-Bahagia. Kembali lagi di channel Al-Bahagia TV, media informasi pendidikan dan dakwah. Jadi pada video kali ini kami akan membahas hukum dan hikmah dari berkorban. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, serta share video ini untuk mendukung kami dalam berdakwah. Sobat Al-Bahagia, setiap tanggal 10 Zulhijjah semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu umat Islam sangat disunnahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu apakah sebenarnya kurban itu? Sobat Al-Bahagia, berikut akan dijelaskan secara lengkap. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dalil disyariatkannya kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan dalam ayat yang lain, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Sahabat Al-Bahagia, keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas apa hukum berkurban? Sahabat Al-Bahagia, ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal tanggal masuknya bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berkurban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukanlah wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Lantas apa syarat-syarat kurban? Sobat Al-Bahagia, binatang yang diperbolehkan untuk kurban ialah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun,
dan unta yang berumur 5 tahun baik itu jantan atau betina. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jasa, pawal atau berumur 1 tahun." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian dalam hadis berikutnya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu aku berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai jasa." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berkurbanlah dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas. Jika itu menyulitkanmu, maka sembelilah domba jasa." Sahabat Al-Baqiyah. Hikmah kurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat Al-Baqiyah, itulah tadi pembahasan tentang hukum dan hikmah dari berkurban. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.